Kebijakan ekspor yang diterapkan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menimbulkan reaksi signifikan di Parlemen Malaysia. Langkah-langkah strategis Indonesia dalam sektor pertanian dan ekspor, terutama terkait komoditas utama seperti kelapa sawit dan bahan pangan, telah memicu kekhawatiran di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia mengenai masa depan ekonomi negara mereka dalam 3 dekade mendatang. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita wawasan 20, saya semasa di sekolah rendah, dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 20 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Bertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju yang agresif dalam memperkuat ekonomi domestik Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Indonesia dan Malaysia bersama-sama menyumbang sekitar 80% dari produksi kelapa sawit dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, kerjasama antara kedua negara dalam industri ini sangat penting untuk mempertahankan dominasi pasar global. Namun dengan kebijakan hilirisasi yang diterapkan Indonesia, Malaysia khawatir daya saing mereka akan menurun. Hilirisasi memungkinkan Indonesia untuk mengekspor produk yang sudah memiliki nilai tambah tinggi, sehingga tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah ke negara lain, termasuk Malaysia. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi dominannya di sektor ekspor. Ketika Indonesia mulai berfokus pada pengolahan dan produksi produk turunan yang lebih kompleks, Malaysia perlu mengevaluasi strategi ekonominya untuk tetap relevan di pasar global. Parlemen Malaysia mulai mempertanyakan bagaimana negara mereka akan bertahan dalam 30 tahun ke depan jika masih bergantung pada model bisnis lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final product. Sebab tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil, Menteri Sumber Bumi Indonesia, mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengekspor lagi nikel. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada diekspor. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah bauksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end produk, mereka jual. Secara rutinnya tu negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada nilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Selain hilirisasi di sektor kelapa sawit, Indonesia juga bertekad untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program ambisius untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. Program ini mencakup investasi besar-besaran dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi, pupuk, dan peralatan modern, serta insentif bagi petani lokal agar lebih produktif. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada pangan adalah melalui penyediaan makanan gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga untuk mendorong produksi pertanian domestik. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. Ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Dengan meningkatnya permintaan akan bahan pangan lokal, para petani akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Untuk mendukung program ini, Indonesia berencana membangun ribuan dapur umum di seluruh negeri. Dapur-dapur ini akan menyediakan makanan gratis yang berbahan dasar produk lokal, menciptakan siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya dapur umum ini, lebih dari 1 juta lapangan kerja baru diperkirakan akan tercipta, terutama di sektor pertanian dan distribusi pangan. Ini juga akan memperkuat jaringan pasokan pangan nasional, yang memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dari negara lain. Dalam upaya percepatan swasembada pangan, pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk membantu petani meningkatkan produktivitas mereka. Kredit Usaha Rakyat atau KUR, dengan total nilai ratusan triliun rupiah, telah disiapkan untuk mendorong pengadaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan unit penggilingan padi modern. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan produksi beras, jagung, dan komoditas utama lainnya meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Menteri Pertanian optimistis bahwa swasembada pangan, terutama untuk padi dan jagung, dapat tercapai dalam waktu dekat. Pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif yang mencakup pengembangan benih unggul, revitalisasi sistem irigasi, pencetakan sawah baru dalam skala besar, serta transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern berbasis teknologi. Dengan adanya pendekatan ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi mandiri dalam produksi pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir utama bahan pangan di kawasan Asia Tenggara. Di tengah ketidakpastian global, Malaysia mulai mencari strategi alternatif untuk memperkuat hubungan perdagangan internasionalnya. Pemerintah Malaysia telah menekankan pentingnya memperluas jaringan perdagangan dengan negara-negara seperti China, Rusia, dan Brasil untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Namun, tantangan utama yang dihadapi Malaysia adalah kurangnya inovasi dalam pengolahan produk ekspor mereka, yang menyebabkan daya saing produk Malaysia di pasar global semakin tergerus. Selain itu, Malaysia juga berupaya untuk memperbarui kebijakan perdagangannya dengan Uni Eropa. Perundingan perdagangan bebas yang sempat tertunda selama lebih dari 1 dekade, kini kembali dibuka dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan ekspor produk Malaysia. Namun, dengan kebijakan proteksionisme yang semakin ketat dari negara-negara maju, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan regulasi mereka agar tetap kompetitif di pasar internasional. Meskipun terdapat kekhawatiran di Malaysia mengenai kebijakan Indonesia, kedua negara tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya dalam industri kelapa sawit dan perdagangan umum. Indonesia dan Malaysia telah lama menjadi mitra dagang utama satu sama lain, dan penting bagi kedua negara untuk terus menjalin hubungan yang erat dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Malaysia perlu segera mengevaluasi dan menyesuaikan strategi ekonominya agar tetap kompetitif di pasar global. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk ekspor menjadi langkah penting untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional yang terus berubah. Tanpa adanya reformasi ekonomi yang signifikan, Malaysia berisiko tertinggal dari negara-negara tetangganya yang lebih proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Sementara itu, Indonesia terus berupaya memperkuat sektor pertaniannya melalui berbagai inisiatif, serta alokasi dana besar untuk sektor pertanian. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani lokal,
sekaligus membuka peluang ekspor baru dalam jangka panjang. Dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang diterapkan, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan daya saing produk ekspornya di pasar global. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Malaysia untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian regional dan global. Kolaborasi yang erat antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan bersama di sektor pertanian dan perdagangan akan menjadi kunci keberhasilan kedua negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kedua negara dapat bersama-sama membangun masa depan ekonomi yang lebih stabil dan kompetitif di tingkat global. Dengan demikian, kebijakan ekspor Indonesia tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga mengubah dinamika perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk terus menjalin dialog dan kerjasama yang konstruktif, guna memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam jangka panjang.